kita ketemu lagi di video Interaction Design. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang mungkin sudah Anda lihat ringkasnya di video-video sebelumnya, bagian dari kuliah interaksi manusia komputer, yaitu usability atau kegunaan. Oke, kita mulai. Uh, Desainer harus bisa menjelaskan kepada pengguna bagaimana desain itu dapat membantu menyelesaikan tugas pengguna, dapat digunakan dengan mudah, dapat memuaskan pengguna, ya. Juga kita sebagai desainer harus memperhitungkan teknologi serta bisnis apa yang akan didukung oleh sistem aplikasi hasil desain tersebut. Ada dua konsep yang kadang juga membuat apa ya eh, sedikit bingung mungkin antara usability atau kegunaan dan user experience atau pengalaman pengguna. Baik, jadi orang kadang juga salah mengartikan antara usability dengan user experience dan easy of use, atau mungkin ada beberapa juga yang menyebutkannya sebagai user friendly, ya, khususnya dalam desain user interface. Jadi usability atau kegunaan adalah komponen dari desain UX. Jadi kita akan lihat nanti bahwa di satu sisi usability atau kegunaan itu menjadi komponen, menjadi acuan, menjadi standar untuk desain. Di sisi lain juga usability bisa menjadi acuan untuk evaluasi dari interaksi sistem aplikasi yang memang sudah digunakan oleh pengguna, ya. Jadi usability diperlukan setelah utilitas dan sebelum keinginan pengguna dan pengalaman atau merek brand experience. Nanti kita akan lihat apa hubungannya antara kegunaan dengan utility atau dengan utilitas. Baik, di video ini usability yang kita bahas ini fokus kepada konsep yang diberikan oleh Jacob Nielsen. Jadi menurut beliau usability kegunaan adalah atribut kualitas, ya, yang menilai seberapa mudah antar muka pengguna dalam hal ini dapat digunakan, ya, user interface-nya. Kata kegunaan atau usability juga mengacu pada metode untuk meningkatkan kemudahan. Jadi ini hubungannya tadi dengan easy of use atau user friendly, penggunaan selama proses desain. Saya ulangi bahwa usability ini adalah komponen untuk mendukung UX dan mengacu, ya, pada metode untuk easy of use atau user friendly. Ini ditulis oleh Nielsen tahun 2012, tapi sebelumnya dia sudah menerbitkan buku dengan judul Usability Engineering, ya, sebelum itu. Baik, menurut Nielsen ada 5 komponen yang harus kita perhatikan dalam usability. Yang pertama adalah learnability, kemudahan untuk dipelajari. Yang kedua adalah efisiensi. Yang ketiga itu adalah memorability atau kemudahan untuk diingat. Lalu kesalahan atau error, ya, atau bagaimana desain ini akan mengantisipasi kesalahan yang mungkin dilakukan pengguna. Dan yang terakhir adalah satisfaction, seberapa menyenangkannya, seberapa memuaskannya sistem aplikasi yang sudah kita rancang. 5 kualitas ini harus diperhitungkan menjadi standar dalam desain interaksi, dalam desain khususnya user interface sebuah sistem aplikasi. Learnability, seberapa mudah bagi pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar pada saat pertama kali menggunakan desain. Pertama kali menggunakan desain, artinya pada saat pertama kali menggunakan desain mudah untuk belajar, cepat untuk belajar, akan mendukung ke bagian yang kedua, yaitu efisiensi. Setelah mempelajari desain, seberapa cepat dapat melakukan tugas. Lalu setelah melakukan tugas, ya, selesai melakukan tugas, terus mungkin dalam jangka waktu tertentu kembali lagi menggunakan sistem aplikasi yang sama,
seberapa mudah mereka dapat kembali menggunakan apa yang mereka ingat. Semakin mudah diingat, tingkat usability semakin tinggi. Yang keempat itu adalah antisipasi kesalahan atau error. Seberapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna, seberapa parah kesalahan ini, dan seberapa mudah dapat pulih dari kesalahan. Bukan hanya mengantisipasi dari kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengguna, tetapi juga bagaimana desain itu bisa segera pulih dari kesalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah satisfaction, ya, seberapa menyenangkan menggunakan desain, ya, menyenangkan, memuaskan, ya. Jadi ini 5 kualitas usability menurut Nielsen. Nah, tadi kita sudah menyinggung mengenai utility atau utilitas. Utilitas adalah atribut kualitas penting dalam usability yang mengacu pada fungsionalitas desain, fungsi dari desain, fungsi dari sistem aplikasi. Sistem aplikasinya bisa apa saja. Apakah bisa save as, bisa save, bisa mengelola file, bisa mendapat bantuan dengan mudah, bisa mencegah kesalahan, bisa mencetak misalkan file tersebut. Itu adalah utilitas atau fungsionalitas dalam desain. Dan apakah itu memang dibutuhkan oleh pengguna, ya. Jadi kalau bicara mengenai definisi utility atau utilitas adalah fitur-fitur yang memang dibutuhkan, ya, yang fitur-fitur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pengguna itu ada semua di dalam desain sistem aplikasi. Nah, sementara dari usability kita bicara mengenai seberapa mudah, seberapa menyenangkan dari fitur-fitur ini digunakan. Jadi, definisi berguna atau useful itu adalah usability dan utilitas. Ada fiturnya, mudah menggunakan. Jadi kalau fiturnya tidak ada, ya bagaimana kita merancang usability-nya? Ini dua komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam interaction design. Nah, jadi utility kita lihat bagian paling dasar, ya. Ini manfaat yang diberikan oleh sistem aplikasi kepada pengguna, dibungkus oleh usability. Caranya mudah, caranya menyenangkan, mudah diingat, dan seterusnya tadi, ya, ada 5 komponen yang sudah kita bahas, akan mendukung desirability, desire, keinginan untuk menggunakan, tidak malas menggunakan, tidak akan pergi karena tidak bisa, karena banyak kesulitan, dan akhirnya ini akan membentuk yang kita sebut sebagai brand experience, pengalaman terhadap sebuah merek. Jadi di sini disebutkan my overall feeling about the brand, perasaan, pendapat, keinginan, kemauan untuk menggunakan kembali, kemauan untuk mengingat dari sebuah merek. Ini akan sangat membantu pengguna bahkan sebelum menggunakan aplikasinya, karena teringat brandnya atau mereknya. Yang bisa dibayangkan oleh pengguna adalah kemudahan, kepuasan, dan seterusnya. Tapi ini tentu saja kita lihat di awalnya didasari oleh utilitas, dibungkus oleh usability, akan membuat pengguna ingin menggunakan kembali, dan akhirnya menjadi brand experience. Baik, kita lanjutkan. Kenapa usability penting? Ya, dalam menggunakan situs web, kegunaan adalah kondisi yang diperlukan untuk bertahan. Yang dimaksud dengan bertahan di sini adalah website tersebut digunakan oleh orang. Jadi jika dukungan bisnis sulit digunakan, meskipun misalkan utilitasnya ada tapi sulit digunakan, orang akan pergi, orang tidak akan menggunakan. Dan ini akan sangat, ya, tidak baik, ya, dengan yang ditawarkan oleh perusahaan atau bisnis. Jika bisa ada utility-nya, ada fiturnya, ada fungsinya, dan mudah digunakan,
mudah diingat. Ingat ya, kelima tadi, komponen dari usability, orang pasti akan kembali menggunakan. Jika pengguna tersesat di situs web, mereka pergi. Jika informasi situs web sulit dibaca atau tidak menjawab pertanyaan kunci pengguna, mereka akan pergi. Mau mencari sesuatu, mencari tidak disediakan fiturnya, pergi. Mencari sesuatu, fiturnya ada, tapi mereka tidak paham, mereka akan pergi. Mencari sesuatu, fiturnya ada, bisa mereka paham, tapi menghasilkan hasil pencarian yang tidak benar, mereka akan pergi. Ya, akibatnya kita bisa melihat itu akan tidak baik untuk bisnis yang didukung oleh pemanfaatan misalkan website tersebut. Ini contoh saja, misalkan dalam e-commerce ya. Hukum pertama dalam desain e-commerce atau website untuk jual beli, misalkan pesan makanan, beli barang dan seterusnya. Jika pengguna tidak dapat menemukan produk, mereka juga tidak dapat membelinya. Produk ada, fiturnya fitur atau utility-nya ada, tapi mereka kesulitan untuk menggunakan. Tapi mereka tidak paham ini bagaimana cara menggunakannya. Tapi mereka misalkan kesulitan untuk melihat ini barangnya seperti apa karena tidak didesain dengan bagus, layout, alignment, white space dan seterusnya. Ini kecil kemungkinan mereka akan melakukan transaksi pembelian. Ya, jadi contoh yang lain misalkan untuk intranet ya, internet yang khusus digunakan dalam lingkup tertutup sebuah perusahaan. Usability adalah masalah produktivitas karyawan. Bagaimana mereka bisa menggunakan intranet tersebut untuk mendukung pekerjaan mereka. Mereka kesulitan menggunakan intranet tersebut, pekerjaan akan terhambat. Ini juga tidak baik untuk bisnis. Jadi dari beberapa praktek terbaik atau desain interaksi yang memang sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan usability, di sini disebutkan kurang lebih membutuhkan 10% biaya atau anggaran dari proyek desain tertentu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan usability? Misalkan kita tadi memberi contohnya untuk e-commerce atau untuk karyawan. Pertama adalah Anda sebagai desainer itu mendapatkan beberapa perwakilan dari pengguna. Perwakilan dari pengguna, saya ulangi. Orang yang memang akan menggunakan sistem aplikasi tersebut atau website tersebut dan akrab atau sangat memahami pekerjaannya. Lalu minta mereka, pengguna, untuk melakukan tugas representatif dalam desain. Apa fitur yang mereka butuhkan? Bagaimana cara mereka melakukannya? Mana yang menurut mereka itu misalkan mudah atau singkat? Ya, amati apa yang dilakukan pengguna, di mana mereka berhasil, dicatat, ya, dan di mana mereka mengalami kesulitan dengan antarmuka yang sudah Anda rancang. Ingat, ini adalah bagian dari tahapan-tahapan desain, ya, user center design. Setiap tahapan melibatkan dari pengguna. Khususnya misalkan setelah Anda melakukan desain, Anda berikan desain tersebut kepada pengguna dan lakukan. Mana yang berhasil, catat. Mana yang gagal, dicatat. Sehingga Anda bisa fokus kepada mana bagian yang harus diperbaiki. Lalu langkah selanjutnya adalah Anda bisa diam ya, diam tapi memperhatikan bagaimana pengguna itu bekerja dan apa yang mereka inginkan. Ingat, konsepnya adalah desainer tidak sama dengan user. Anda tidak boleh menggunakan asumsi bahwa user akan mudah dengan desain yang Anda buat tanpa berkonsultasi, ya, berkomunikasi dan mendengarkan user berbicara
inginnya seperti apa. Itu cara untuk meningkatkan usability. Ini contoh saja. Kita misalkan di sini di kasusnya adalah bagaimana desain memanfaatkan usability untuk sebuah website. Yang pertama adalah pada saat orang masuk ke website, ini website harus bisa dengan mudah menyediakan tugas-tugas dasar. Contoh yang sederhana adalah memudahkan untuk pencarian. Contoh selanjutnya misalkan bagaimana menyediakan struktur menu yang simpel, yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pengguna. Lalu yang nomor 2 itu adalah bagaimana mereka dapat dengan cepat atau mungkin lambat ya menggunakan layanan-layanan dasar yang memang sudah disediakan. Nomor 3, setelah mereka menggunakan itu, mereka keluar dari website, terus mungkin saat yang lain berkunjung lagi, masih ingat tidak? How memorable the design is. Mereka ingat tidak dengan desainnya? Sehingga mereka bisa memanfaatkan fitur dan utility dengan lebih cepat. Nomor 4 adalah kesalahan yang mereka buat pada saat menggunakan website tersebut. Berapa banyak kesalahannya dan bagaimana melakukan sistem aplikasi bisa menangani kesalahan tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana si pengguna itu setelah menggunakan ya dari awal sampai dengan akhir memanfaatkan website tersebut merasa puas. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sebetulnya tadi kita bahas dari standar usability menurut Jacob Nielsen. Tapi dengan studi kasusnya adalah website. Oke. Jadi dari studi kasus yang kita lihat ada beberapa hal yang harus diperhitungkan ya. Jadi usability ini harus memperhitungkan satu, navigasi. Navigasi dibentuk oleh skenario. Skenario yang bagus ini akan membuat navigasi yang sederhana yang akan mudah nanti digunakan oleh pengguna. Navigasi tidak boleh membuat bingung pengguna. Yang kedua adalah familiarity. Familiar, kenal. Jadi desain website, kalau kita tadi bicaranya website, itu tidak banyak berbeda dengan desain dari website dari bisnis-bisnis yang mirip. Ya, contohnya adalah website satu perguruan tinggi dengan website satu perguruan tinggi yang lain. Dasar dari desainnya itu tidak berbeda jauh. Ada konsistensi. Jadi satu halaman, contoh saja satu halaman pindah ke halaman ada konsistensi, tidak berubah-ubah warnanya, tidak berubah tipe fontnya dan seterusnya. Ada error prevention, pencegahan kesalahan di sini. Jadi maksudnya adalah sebelum pengguna melakukan kesalahan itu sudah dicegah. Contoh misalkan ya website tersebut memberikan contohnya perguruan tinggi untuk penerimaan mahasiswa baru misalkan. Bagaimana jika misalkan sebuah formulir itu belum diisi tapi harus bisa di-save. Nah, sementara ada beberapa item yang memang harus diisi oleh calon mahasiswa. Nah, itu kesalahan tersebut bisa dicegah dengan memberikan pesan apakah yakin akan di-save atau mungkin tidak bisa di-save karena ternyata si informasi tersebut memang harus wajib diisi oleh calon mahasiswa. Lalu ada feedback. Pesan yang tadi saya sebutkan atau message akibat kesalahan ataupun misalkan ada ucapan kayak selamat datang, ada splash seperti itu disebut sebagai feedback berdasarkan dari input yang dilakukan oleh pengguna.
visual clarity, jelas, mudah terlihat. Menggunakan contoh ya, menggunakan warna-warna yang tidak cepat membuat mata lelah. Menggunakan font yang mudah terbaca. Dan yang terakhir adalah flexibility dan efisiensi. Setiap pekerjaan bisa dijalankan dengan efisien. Langkah-langkahnya singkat dengan waktu yang cepat. Nah, dukungan-dukungan dari komponen ini tentu saja nanti akan sangat membantu standar usability itu menjadi lebih baik. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah usability? Sekarang kita bicaranya bukan hanya dalam desain, tapi bagaimana mengevaluasi. Misalkan dari prototype atau bahkan mungkin dari sistem aplikasi yang memang sudah selesai. Untuk mengidentifikasi masalah kegunaan desain, dapat dilakukan pengujian dengan 5 pengguna. Biasanya cukup 5 pengguna. Ini menurut Nielsen ya. Daripada menjalankan studi besar dan mahal, lebih baik menggunakan sumber daya yang tidak terlalu mahal maksudnya ya, untuk menjalankan banyak tes kecil yang merevisi desain sehingga dapat memperbaiki kelemahan usability saat diidentifikasi. Betul, misalkan di sini adalah menggunakan 5 pengguna tapi tidak cukup hanya sekali. Ingat ya, kembali lagi ke konsep user center design. Bahkan dalam evaluasi pun ini perlu dilakukan berkali-kali untuk memastikan bahwa kekurangan di usability itu bisa diperbaiki. Jadi desain berulang, ya iterasi desainnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna. Usability semakin baik, terus ditingkatkan, nanti juga user experience-nya akan semakin baik. Semakin banyak versi dan ide antarmuka yang diuji dengan pengguna, semakin baik. Pengguna diberikan pilihan desain dan mereka akan menentukan mana yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan menggunakan usability? 1. Sebelum memulai desain baru. Misalkan kita mempunyai desain lama atau mungkin versi lama untuk mengidentifikasi bagian yang harus dipertahankan, tentu saja yang bagus, dan bagian yang buruk yang membuat pengguna kesulitan dan harus diperbaiki. Untuk intranet, ini sebagai studi kasus ya, uji desain pesaing bisnis untuk mendapatkan data murah di berbagai antarmuka alternatif yang memiliki fitur pengguna. Lihat dari misalkan website kompetitor, apa yang bisa kita lihat untuk mendukung, untuk mempermudah. Itu bisa dicontoh, itu bisa ditingkatkan tingkat usability-nya dengan desain dari ide-ide yang mungkin lebih meningkatkan kualitas usability. Lalu lakukan studi lapangan untuk melihat bagaimana perilaku pengguna di habitat aslinya. Betul, ini ada identifikasi yang harus diperbaiki. Hasil dari rekomendasi, hasil dari perbaikan kembali diuji. Bagaimana cara diujinya? Yang paling mudah dan paling murah serta paling cepat adalah menggunakan prototipe kertas alias paper prototyping ya. Ini kenapa tadi kita bicara mengenai berikan banyak ide desain. Kalau dengan menggunakan paper prototyping ini bisa diberikan dengan mudah, dengan cepat dan bisa diperbaiki saat yang sama ketika berkomunikasi dengan pengguna dan uji. Nah, setelah mendapatkan yang baik ya, setelah yang kurang tadi diperbaiki, mulai bertahap dari beralih dari prototype low fidelity ya, contohnya tadi ya, menggunakan paper prototyping ke representasi high fidelity. Maksudnya apa? Mulai menggunakan desain yang memang ditampilkan apakah di smartphone, apakah di laptop atau di tab, tergantung ya, atau mungkin juga semuanya yang berjalan di komputer, dan uji setiap
iterasi, kembali lagi diuji. Jadi kita lihat tadi ya, prototype-nya ada 2 tahapan. Yang pertama adalah low fidelity menggunakan paper prototyping ya, sebagai bagaimana kita memberikan ide, perbaikan dan seterusnya. Setelah itu bisa diterima oleh user, mulai berpindah ke high fidelity yang bisa jalan di komputer, tetapi itu juga kembali diujikan. Periksa desain terhadap pedoman kegunaan ya, tadi yang 5 ditetapkan baik dari studi sebelumnya atau penelitian pihak lain. Setelah memutuskan dan menetapkan desain akhir, uji lagi, karena bukan tidak mungkin masalah kegunaan itu muncul pada tahap implementasi ya. Jadi kita lihat bahkan pada saat implementasi pun konsep dari user centered design ya, ada iterasi, kembali diuji untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa tingkat usability, kualitas usability itu sudah bagus. Kesimpulannya mungkin di sini adalah Anda sebagai desainer itu jangan menunda pengujian pengguna sampai desain yang diimplementasikan. Ini sesuatu yang salah ya. Bahkan pada tahap analisis desain ya, pembuatan prototype ini melibatkan pengguna, tingkat komponen-komponen usability itu harus diterapkan, standar usability itu harus dipakai. Jadi tidak mungkin katanya untuk memperbaiki sebagian besar masalah usability kritis yang ditemukan oleh tes, bukan hanya dari tes. Dari awal saya sudah menyatakan bahwa pada tahap desain standar usability itu sudah digunakan. Dan biasanya banyak dari masalah ini kemungkinan besar bersifat struktural, struktur dari desainnya. Contoh misalkan navigasi yang tidak bagus. Kenapa navigasi tidak bagus? Ternyata skenario-nya kurang baik. Kenapa skenario-nya kurang baik? Karena tidak diujikan, tidak dikomunikasikan dengan pengguna. Ya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memulai pengujian pengguna di awal proses desain dan terus menguji setiap langkahnya. Oke, jadi dari tahapan-tahapan usability ya, Anda sudah bisa memahami standar yang kita gunakan. Dalam video ini kita menggunakan standar usability dari Nielsen. Lalu apa hubungannya usability, dukungannya terhadap user experience, apa yang dimaksud dengan brand experience, bagaimana usability digunakan, kapan, apakah usability itu digunakan hanya setelah implementasi, tidak ya, tapi pada saat desain dan tahapan-tahapan dalam lingkup perancangan interaksi. Baik, saya harap dari video singkat ini Anda semakin paham mengenai konsep kegunaan. Materi bisa dilihat nanti di blog. Oke, terima kasih.